سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Kowe nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlalu begitu. Atau sirahnya Ibnu Ishaq, terus kitab spesialis tarikh ini paling terkenal itu jenis sirahnya Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq itu ngarang sekitar tahun 600 nomor. Betul tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus disarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, mboten Ibnu Hisham sing arep muni labib. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang Kebumen. Tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kula cerita sithik. Sampe nak ngaji tarikh jenenge apa kula sono. Terus yakin karangan iki. Umar Abdul Jabbar, ini tiang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah, tiang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi ini melayune teng di Indonesia, semakin teng Kebumen. Nah, kula sing ora roh kok katut bahasa ngapak kayak kiyak ora roh. Ini jelas uripe teng di Kebumen. Terus beliau nulis Mabadik Fikih jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh. Niku jenenge kitab sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham. Tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Nilafid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyok kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa jenis itu. Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nekuni ahli hadis, di situ nekuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kaya janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nah cara wong sing parek pangeran eskalon niku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah nek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni gitu. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang dikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Ya bayang aku itu jadi Nabi Adam. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenan, aku itu songkol lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nak lemah ora di akal, kita punya akal. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya kira lemah yang gue sujud udah jadi saksi itu, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir.
Lah mau lemah ra iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu Gusti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat, tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa enggak? Punya. Makanya ngaji ke ulama bener itu sekarang. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya dukhonun faqala laha walil ardi ya tau'an aw karha qalata ataina ta'i. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jadi bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso ataina toin sekaruan nurut Gusti orang nurut lah ya mesti kalah karo menisan nurut orang nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak jika Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karo urip yo karo jenenge fama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo bumi. Mbone ngrungokno. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang enggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq. Semacam parit yang ukurannya kuda terbaik gak bisa menculot, panah tercepat gak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentangan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya nggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat, ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terusno kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tubat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Dengan gak di pangeran.
Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh zaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus fa'arsalna alaihim riha wa junudal lam tara. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi wong kafir mau kajak sekian gitu. Kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Ya, bumi ora mantel mek kowe piye, kowe darani diakal, bumi barang ra diakal, lu mantel dong, wong darani ra diakal lu mantel. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu, karena ini maca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik, karena rada berdigasan, mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut bahasa Indonesia, ya semut. Itu dicopot semut, dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang nang kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu terus wali, dukun gini ngawur. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultan Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, mono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berani. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Dia nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya serau usah daftar. Demenisin maksudnya. Ada daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok bisa mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kayak mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Kemudian gue diungkel-ungkel. Dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai. Bumi itu dendam sama orang yang maksiat.
Awas ke zaman yang bumi enak wae maksiat. Saiki kecekel aku mesti prakas. Wes saja apa kang ben wae jajal. Jadi nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali ya gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Mun ajaran andel kula nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ada prahara, misalnya ada lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sunda. Nabi itu Umi itu gak kerso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari di Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barito sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat itu gak ada yang berani datang, saking dingin. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, gak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla aku turohum wa khiyamahu. Orang kafir itu lalu-lalu. Nabi nimbali sahabat gini, "Cung, jake delok posisi pasukan orang kafir saiki piye?" Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Oh, musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang itu pasti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kanjeng dia tahu ora dituruti sahabat. Ya kiai ora dituruti santri kok bingung. Kanjeng Nabi ora dituruti. Betul kok, cung sapa sing gelem ora sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah aja rene. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jare Hudzaifah aja ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, upah aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Jari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Tidak deh, ambil semua Abi Sufyan. Waktu itu bener-bener coba. Setelah kata balo terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus, liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau enggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas enggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar, jadi pakai rafia ya enggak apa-apa. Tapi jangan kedap ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan.
Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu gue sunat, gue yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah, ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu, terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal, imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin waqid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama tidak. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja di kelar tubuh serban terus darani sholat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tubuh. Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebab aku sholat ini tidak tahu. Ben wong bodho kowe roh sithik wong serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Yang londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat. Tabiin ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul-bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Mbak Rabia itu. Jadi Pak Madura, orang Mekah, orang Juban dicucuk nyongkone kiai ini. Barang bandara kok Juban kabeh. Itu keren deh. Jadi mau anak dua tapi tenang, terus dileng nopo kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku jubahan kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Pasti ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ono kroni. Fa'arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap beda kekasih Allah be ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi itu Yunus Abu gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Aku kok kinane mikir. Rugi. Terus sahabat tuh, "Alam ge di kontak bareng kinane pasaran." Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasukan wong kafir itu mulai mergo kontrak atau mergo angin? Mergo angin. Mulane kejogeman gedeng wali. Wali sama ane iso mikir, tapi para pengen. Kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia, kemudian ora iso mikir. Carane bahagia ya ora roh. Lho kula nate lho tak kelenti pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan kok bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Lah aku ora iso mikir. Nah, kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Gelem, ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan iki. Beda cara
Otak, wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi disebut ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ra krono bodoh, saking parke pengiran, Nabi santai. Sahabat tahu, bar Nabi sholat rakaat langsung angin tuh mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon, jajal kue. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya ngerespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda, kalah enggak? Sampai sahabat udah sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, cuma masalah kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi parah pengira. Selesai. Malah nih Pak Arsamna alihim bihau wajibu dalam tahu. Kalah. Mulai dari sosial Abu Sufyan iman gara-gara gak tahu ngalahno Muhammad itu gak. Angger wis cara akal menang, dia menang. Mesti ono sesuatu dene dhisik ora bahasa ikra iso dene ngomong dhisik. Mesti ono kok muni gae ora iso ora dukun. Ya pokoke Muhammad itu tetap ditulung oleh pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku yakin dia sih. Pokoknya tak daftar. Di Mas Rano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq, dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena Khandaq, tapi karena fa'arsalna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq, tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus. Wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon begitu cukup. Nabi ketika apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat. Di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur di lampu, airnya ini muncrat-muncrat ubah. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Berarti pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Di rumah tenang. Wah sama yang paling gak, wis wali-wali kelas RT lah, penting daftar. Paling gak sudah anak wedok ya wali, pokoknya wali nikah ya wali apa wali kota apa saja, pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu kelahiran gini.
manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Gitu. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyi-nyanyi Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya menungso. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mokal. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Lalu saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak. Ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Lu paham kan orang? Habis dari wali orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai iso terus nah, karena nanti kalau tauhid Anda benar nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sopan. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur. Yas'abina ikihim baimanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Buat sering ada telur dari ayam, buat sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hada birodatillah, hada itu Nabi, kok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap ada biqudrotillah, ada ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku, kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yang meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenangane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenang nih Gusti. Menawa malah takut kan, enggak jenengan saged. Loh, sambil gledek ya saja. Kalau Nabi gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu.
Jare manusa ora mungkin wong watu kok ngetokno unta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Aku nak iman wis bener, nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan, tapi ini bener. Itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nurum baina aydihim. Nur itu nurul iman, wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena enggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu, tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik rasa lah itu malah berbeda. Iso baleno kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu atuh gale ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja jigo tenang deh. Jigo tenang khusyuklah tatap. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten jadi kan ngajur mesti iman. Ora melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, nggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman ini mungkin, mungkin orang pangeran mantel. Coba goblokin orang melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangannya. Orang melok duwe kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat ning WC wong seneng aja, ramu terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si apa piye ya apa ya palu mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita amanah. Ketika ana unta keluar ke watu ya kita amanah. Ketika drijine Nabi mengeluarkan air ya kita amanah. Semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok di sini. Diminum orang siapa saja enggak. Iku guling kan nak kudure Allah itu enggak mergo kowe darani pitik keluar kondok, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan ke gokung suasem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asam. Terus ngomong nawong, kelungsu ini supaya jadi wit gobodi. Nak wis gede dirangkul wong papate ora sedeg. Wong darani mukhal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal itu barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa mesti kok cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asam. Lah ketika muni mungkin modal apa? Mongko ya ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Ki nek iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diajese wali liyane yo. Ya kok gampang kok iso di sidang ngono apa? Mesti ana sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis cara Nabi gak manis, Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe yo mesti cangkem elek musuh tak kukuiran. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika masukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae, sahabat yo asline yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae? Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku parah pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe Allah ngono lho Mas, paham to? Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudra yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh iku cemen kabeh. Paham? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman bukan apa? Aman.
Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah enggak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengeran dhewe wae. Muridnya tahu curiga, Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengaja masyhur, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tawaf nih Pak. Muridnya katut. Barang tuan Ka'bah sudah sampai selesai, balik lagi ngarang kitab lagi. Kok dia ngomong gini, dia cerita ikin aku jauh. Ini sudah begitu. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang, karena dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudro yang masih orisinal. Kok gak awalnya sekarang mohal, gua nggak bisa miber, mohal tenang. Marat ini rantau warisan kok suka jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik, makanya spesial. Jadi paham ya, jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran, gua coba warai strategi. Menurut Mas, yes ben khas. Wong marah ke ben apa? Baru tak kenal ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, itu dia semua dia cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Ulangku keramat tapi buatan urusan langit. Urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Tanggal 11 mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mau bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu ada kekuatan itu. Wah itu rasa buat latihan militer, malah buat latihan militer. Bedanya ala wali malah buat latihan militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ya keben Ben Mamakros terkenal kacang hijau dan di tentara ya keben Mbak Hasyim terkenal keramat itu ya keben terus Mbak Abbas malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae muga maca ayat tertentu. Lah saat kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadaan to. Penengane kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudroh ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu nggak ada menjadi ada, itu kan kudro yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada itu kan bukti kudro Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrat kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Ini disebut ansya'aha awal amar. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali iman sing bener, bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing. Nah, yang mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya?
Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rausangu. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memohalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa indah woyo mau kamatali Adam kolakohu menturo. Nah Isa itu jangan lumayan nih, biar jangan boy lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu menturo dari deb. Nah dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya nekor, terus orang pemasukan malah repot. Jadi sejalan ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan malah. Nah kan di samiber tak berani dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kalau nih mau ngelatih. Latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pangeran gaya contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wes janin meteng mbok muengkek renang kan. Kok gak mati. Ya ini jero janin wis angel golek oksigen malah mbok amen renang. Repot ora. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang. Orang teos ini, membuat engkek nopo renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok ning dipendem, boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir, boyo cuwili, ya lahir, ya bisa metu kota. Artinya, jika cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nanti mau gusti samina wa atau pokoknya amanah, pokoknya amanah bila itu biron. Bapak ini harus kecangkeman amanah billah hubna ilallah pokoknya cocok ra cocok paham ra paham masuk akal ra masuk akal pokoknya ini amanah billah. Karena ngono sesuai dadi wae. Paling enggak misalnya rawani kok Imam Nawawi ya bener lah iman itu bener. Karena tadi percaya dengan kudrahullah. Kudrahullah itu kudrah ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum ada. Berhubung manusia mau lahir kau manusia kau kawin kau jima kau ini itu terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat baru. Misalnya tadi ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikonek. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk rono gue iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya sampean ono takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa kok rasine sapi? Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sing gawe yo aku cara-cara kira ketemu apa kita omongi kok baleni malih ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ra melok gawe kowe yo ra iso watu nglairno pitik kowe yo ra iso yo ra melok gawe kena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora mungkin mung padha ra isane bareng Allah gawe waktu ngetokno pitik tapi mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah nek ngono ya rasa kecangkeman nonton mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termakjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat terus wau fa arsalna nawa alim bi khawaji dan nawa lam tarawih satu. Semoga terus. Pada zaman terlatih nawa terlatih iman dan kudri Allah Ta'ala sembuatan apa karena kalau suwun misalnya sing jadi anak-anak kalau yakin suatu saat husnul
khotimah, sing duwe keluarga nakal wis yakin Allah itu kuwasa. Mboten enten sing mukal pun Allah ngersakno niku. Lane temen iki ditutup wa kafa wa minal kita tetep sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darane cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Wae gue lucu-lucunan wae kok gak ada ikhtiar, misalnya lesu ya. Pantasnya mengomongan juga kalau. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Gue janggal nak orang toko 40 dino ramati gue biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwaji nabi kutis niku songo. Wa tolap nalan golek sapa azwaji nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lesang ora ana apa mak ing dawane sadike nabi. Wis gawane wong wedok nabi dhisik sejak melarat gawane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat. Sudah bisa menaklukkan sana, menaklukkan sini. Ketenan garwane saiki nuntut. Zaman melarat ikhlas. Saiki sugih dijak melarat iki apa-apaan itu protes. Mulane kan diprotes tujuh tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok jos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Sampeyan roh critane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama modern Mujadilah. Sama nak cerita, musuh itu masuk kok. Jenenge Khawlah binti Salabah Wahyu menarik. Bokongnya api, boknya raros. Pokoknya ono bab alia-alia itu bokong. Bok pas di nekat boknya raros. Singkat cerita berangkat suwe no ben. Terus bojone iku mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hiperset. Mau kena kowe ngono boyo ora. Wong hiper sebabnya kan lho, imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ra ayu no ya ora semangat. Wah, yo jenenge Khawlah wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem, Mas ngongko ra kena. Mangkel dene kata kajate ora sampeyan. Ora kesampeyan. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpah ilah. Terus anti alia kabur di umi kowe wis tak haramno kaya mbokku haram tak kelon. Jadi sewa adat Arab nak dihar itu fi hukmi tolak, napa dihar itu fi hukmi tolak iki mu'abbad. Jadi agar wong kok dihar berarti ora dikumuli selawase. Padahal Khawlah itu ayune mulai tergerus karena sudah agak tua. Apa ayu bolak-balik ta? Mungkin ya ayu bodine apik sing lanang iku hiper. Matur, memuangi safire Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar memuangi. Nangis sampai ngombe, itu anak nangis kan sampai ngombe. Jadi itu sak paket dia nangis sampai. Itu terus piye karemu piye? Mampu mbok entekno kuwe. Wong juara, wong barang tuwa arep ini nak anakku tak rumat kelaparan, ngaku itu iso golek duit. Mbok rumahku tinggal wae mamu iso ditito ana. Kowe tak kok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak, dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Tujuannya matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya aja Khawlah itu matur Nabi bantah Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Ya ora tau mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Kalau oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikirlah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mata banget. Akhirnya Aus bin Sam bojone muni, nggih Nabi anut jenengan. Nak dihar iku fi hukmi tolak. Mulai padha sing wedok. Nabi wis final nak dihar padha wedok. Tuwana kan kita Jawa ini kan tidak perlu kekasih pengira. Ada jenengan gaya keputusan ngono tak lapor pengira. Nabi siapa dilapor pengira. Ini hukum nggak adil. Akan saya laporkan pengira. Tadi Nabi iya susah wedo sebenarnya. Saya cawe itu lagi sumbut.
Jenenge Khawlah bintu Sa'labah itu mulai mlebu kamar salat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari hukumnya tolak. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Neng kamar itu nangis buat nangis sekian menjadi Nabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukum itu dirubah. Makanya Khawlah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nang lane Mujadilun wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah tur wong wedok tukang maksud sampai dari ayat qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa Allah yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong wedok tadi nanti dilapar. Kalau pulau kedam bujuk pulau menengah, itu pikiran pulau. Nabi waktu panen ini pun ada awal-awal. Gak iso dilawan terus iso. Nabi dilapar. Itu masyhur cerita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindekno mbek Khawlah. Dia tua, Khawlah wis mati, tua ajus. Dindekno Umar mandek. Rumokno. Nanti jam loro, wong itu anak tua omongan kan gak soler. Nanti jam pasukane Umar iki piye ya akhirul mukminin ngurungokno omongan kok nganti jam loro. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng wektu zuhur mentek pamit. Mbah niki mun badhe napa zuhur telas. Wong sangat wektu salat zuhur. Gak marah bar, gak apa-apa salat zuhur rasa sakit bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa kok begitu takut sama orang itu? Masyhur ini. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'isa. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek sing labrak pangerane ngrungokno, apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluwane didengar Allah min fawqi sab'isa. Mosok asami Allah walam yasma Umar pangerane kersa ngrungokno Umar perang enggak umpama ora dhewe salat zuhur dhewe ngomong sak entek ya tak rumah jenenge Khawlah itu jos entek lha iya kanjeng Nabi padha wong wedok jak melarat tuh ape wong wedok gelem bisa melarat gelem tapi sak usah sugih kok tetap alhamdulillah gak iki lho nek wong lanang kuat atau melarang melarat, baru juga uripe terkendali itu banyak. Ngomong itu ngomong. Jadi Nabi tetap menuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wasi. Tapi wong Nabi kasih pengen, malah ditantang. Nak kue njuk urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, aku kan gak kok turuti. Nah orang kayak dirapa. Turit nangar sira hayat dunya puripan dunya wajina dalan pese dunya. Fata alena mongko merene sira umat iku namung nyenengno ingsun kuwi sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan tak kaya hukum mut'at tolak. Wa sarifuna bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Utawa iku tegese megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri dirore kelan tambah bahaya. Jadi kanjeng Nabi, kowe iku bojone Nabi, barang futuhan iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masolihul muslimin. Aku njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa in kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah, wa in kuntum lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah ing Allah. Wa rasulullah lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ayu jannata tekse swarga. Fa inna wa mutaqin wa wa'ad kayaknya diana sapa wali mustinati kedhe sing apian pun nasa sira kabeh pira dadi akhirat lan ngarep akhirat ajaran ing ganjaran adiman kang luar biasa Rasulullah dia mau bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih. Nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ken niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Pokoknya nak ngamuk barno, ayo nopo barno. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe.
rasa batas. Pengirannya tahu kaji Nabi lo tahu dilabrak ya Allah. Lalu ada surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang mau coba Mujadilah. Tapi ini pun nak jane nak coro asal usulnya jenis surat apa? Mujadilah. Muka ayatnya jelas. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami. Ya, yaitu bela-belain yang jauh mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu dimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomongnya jorok banget, masyhur sama juga tentara. Ya Rasulullah, gua akala sababi wa nasartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon iku ngomong niku sing ngentekno nom kula, ayu kula sing ngentekno ya Dik. Barang aku saiki tuwek, ayu wis tak kekno Dik ape megat kok penak. Pokoke ngomong ora barbar. Akhire Nabi ngrungokno. Seruwe pas tau itu wis ya. Bareng Nabi, iya tapi hukum sementara iki nak diare koyo tolak. Ya tapi mosok iso dirubah, saiki sementara iki ngono. Tapi mosok iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng musuh-musuh tak. Wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman ki nglawan wedok, nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno dalam bukan to bojone apik bar yo. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wedok. Berarti dirungokno wedok do sungkem ning pangeran. Sujud yo ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Fa inna wa muqasatin wa ta'ala wa adanya di ana sapa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik minggunate sira kabeh. Kira dadi akhirat iku akhirat ajaran ganjaran adiman ingkang gedhe aljannata tegese suara. Karena kula suwun nggih bojo dididik sederhana. Kula sakniki wis kecelok kiai gedhe, bojo kula iki tak didik sederhana. Nggih perkarane wiling-wilingan nek hidup kita ini menuju napa? Akhirat. Nah, contoh ora usah se-ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi sebelum-bilingan nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muka akhirnya milih sapa nisaun Nabi, milih al-akhirat yang akhirat, alat dunia ngalano ing atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Dunia. Ya nisa an-nabi pira-pira bojone Nabi manute sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man mingguna sing sira kabeh fahisatan kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin. Biyinatin sing jelas napa fahisya ya to anane fahisya biyinatin jelas. Itu monggo den tikal napa pikiraatin nudok kita diukhra nudoif binuni lan non ma'ahu sertane ikilah nudoif lawan bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nudoif tentu napa nudo iflahal ada atau nudo iflahal ada. Jadi kira wonten pinten sekawan berarti. Maksudnya ngeten nggih, bojone tokoh iku nak salah dosane loro. Mergo nak ganjaran ya ganjarane loro. Mergo salahe tokoh mesti dinut. Benere tokoh ya napa? Dinut. Lane garwane Nabi kena ancaman, "Hei bojone Nabi, kowe nak salah iku ada pedo double. Mergo kowe iku panutan. Nek kowe salah mesti dadi tren. Mulane dosane napa? Double. Balik garwane Nabi kok sosialita atau PKK macam-macam ya divisa mereka kok jadi model nak ono butuh sosialita kan repot apa repot nah tapi nak bujum sosialita ya rapati kena ada kan orang sing nganut mereka saya lek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah ganggep wae walhasil intine ku nak bujune tokoh makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh itu kudu hati-hati mereka nak salah ya ono sing nut nah bener ya ana sing kan ngono. Jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ana kesalahan juga aflal ada budapa di venue juga apa potensial nolah ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.